Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Perkenalkan, nama saya Agustiawan Eskom. Saya di sini sebagai guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi ataupun TIK ya, kelas 10 untuk IPA dan IPS. Jadi untuk setahun ke depan saya akan mengajarkan kalian tentang dasar-dasar daripada ilmu komputer yang mungkin sudah kalian pelajari, tapi mungkin ada beberapa dari kalian juga yang belum mempelajari karena SMP juga sudah banyak yang menghilangkan pelajaran TIK dari kurikulum sekolah. Nah, jadi langsung saja bab 1 kita adalah mengenal komponen-komponen komputer. Jadi perangkat keras komputer ya, ataupun sebuah komputer itu terdiri dari perangkat utama dan perangkat tambahan. Jadi perangkat utamanya itu ada CPU, ada monitor, ada keyboard, dan juga ada mouse. Sedangkan perangkat tambahannya itu ada scanner, ada printer, ada speaker, ada webcam, dan ada beberapa perangkat-perangkat lainnya sebagai perangkat tambahan. Jadi hari ini kita akan membahas perangkat utama dulu, yaitu yang paling utama CPU. Nah, jadi kalian harus tahu CPU adalah perangkat utama daripada sebuah komputer. Dia bentuknya kotak besar, kemudian di depannya itu ada lampu, ada tombol-tombol, dan di belakang itu biasanya banyak sekali kabel-kabel yang terhubung dengan monitor, dengan keyboard, dengan mouse, dan dengan peralatan-peralatan yang lainnya. Jadi di sini kita akan membahas isi daripada si CPU itu. Nah, jika kita lihat dari bagian belakang, kita akan melihat beberapa komponen yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu ada power supply, PS2 port, kemudian serial port, VGA port, kemudian USB port, audio jack, kemudian ada parallel port, dan NIC atau NIC ataupun LAN card, jadi kartu internet port ya. Yang pertama akan kita bahas adalah si power supply. Power supply itu ada di belakang, terlihat dari belakang, dia bentuknya ada kipasnya. Jadi kalau kita lihat secara langsung dia bentuknya kotak, kemudian banyak kabel-kabelnya. Jadi si power supply ini memiliki fungsi untuk mengalirkan dan mengatur jumlah arus listrik yang masuk ke dalam CPU. Kemudian kita membahas ke PS2 port ya, atau PS2 port. Nah, jadi PS2 port ini memiliki fungsi untuk menyambungkan si CPU dengan keyboard dan mouse. Pada keyboard dan mouse yang tahun 2000-an itu menggunakan PS2 port. Tapi kalau yang sekarang ini, kalau kalian pernah pegang komputer, biasanya itu sudah menggunakan USB. Jadi PS2 port ini adalah port ataupun colokan untuk keyboard dan mouse pada masa yang lalu, karena sekarang udah digantikan dengan USB port. Kemudian yang kedua adalah serial port ya, itu sekaligus saya bahas, dan parallel port. Jadi kedua ini adalah port yang digunakan untuk menyambungkan si CPU dengan peralatan-peralatan tambahan seperti printer, kemudian scanner, dan colokan untuk stick main game. Itu tapi digunakan untuk masa yang lalu. Sedangkan sekarang sudah semuanya menggunakan USB yang ada di bawah, nanti kita bahas. Kemudian ada PGA port. PGA port ini berfungsi untuk menyambungkan si CPU ke
ke monitor. Jadi tanpa ada VGA port ini, gambar yang dihasilkan oleh CPU nggak akan tertampil di monitor ya. Kemudian ada USB port. Nah, inilah USB port, kalian tahu kan, colokan casan HP yang di belakangnya itu dialah yang namanya USB port. Bentuknya kotak, kemudian dia memiliki fungsi sebagai pengganti daripada PS2 port, kemudian serial port, dan juga parallel port. Jadi dia memiliki fungsi untuk menyambungkan si CPU ini ke berbagai perangkat keras tambahan yang ada saat ini. Jadi semuanya tersambung oleh USB port. Kemudian ada audio jack. Nah, audio jack ini untuk menyambungkan si komputer dengan si speaker. Tanpa ada audio jack, si komputer yang menghasilkan suara tidak akan mengeluarkan suara atau tidak akan bisa mengirimkan suara ke speaker. Kemudian ada apa lagi? Kita lihat yang terakhir ya. Yang terakhir ada NIC port ataupun port jaringan. Jadi port jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan si CPU ini dengan modem ataupun dengan internet kabel ya. Nah, jadi jika kalian lihat itu ada segitu banyak port ataupun segitu banyak colokan-colokan yang nantinya apabila kita rakit sebuah komputer itu nanti akan tersambung semua, kecuali si serial dengan si paralel karena sudah jarang sekali digunakan. Oke, kita lanjut. Kemudian jika kita lihat dari depan, bagian CPU, di situ ada beberapa komponen ya. Yang pertama ada audio jack, kemudian port USB, kemudian tombol power, dan terkadang ada juga yang dinamakan DPD room ya, ataupun DPD RW. Nah, di situ kita bahas yang pertama ada tombol power. Tombol power berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menghidupkan si komputer ya. Ingat, tombol power berfungsi untuk menghidupkan komputer, bukan mematikan. Ingat, hanya menghidupkan ya. Jadi si tombol power ini bisa mematikan komputer, tapi dengan cara paksa, dan itu tidak saya anjurkan untuk mematikan komputer melalui tombol power. Kemudian ada satu lagi ada yang belum saya sebutkan, lampu indikator ya. Lampu indikator ini berfungsi sebagai penanda apakah si CPU itu dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Karena jika CPU dalam keadaan hidup, lampu indikator ini akan bercahaya. Jika tidak, ya dia mati gitu. Kemudian ada port USB yang udah kita bahas, kemudian ada audio jack yang sudah kita bahas, dan yang terakhir biasanya itu suka ada DPD room atau DPD RW ya. Itu digunakan untuk membaca DPD ataupun membaca CD. Oke. Kemudian jika kita lihat dari samping, kita buka si casing daripada CPU ini, di dalam itu ada beberapa alat lagi. Yang pertama ada fan heatsink, kemudian ada prosesor, ada RAM, ada hard disk. Kemudian kelihatan juga di situ si power supply, dan semua alat itu tergabung ke dalam satu tempat yang dinamakan dengan motherboard ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada fan heatsink. Nah, namanya keren nih, fan heatsink. Jadi si fan heatsink ini adalah kipas ya. Kipas yang berfungsi untuk mengurangi panas daripada si prosesor ya. Jadi dia berfungsi sebagai pengatur suhu panas daripada prosesor. Jadi apabila si prosesor terlalu panas, si kipas ini akan hidup lebih kencang sehingga mengurangi panas daripada si prosesor. Apabila si prosesor ini tidak terlalu panas, si kipas ini juga akan berputar
ringan, dia berputar tidak terlalu cepat. Jadi fungsi dari fan heatsink ini hanya untuk menstabilkan suhu yang ada di dalam CPU ataupun menstabilkan suhu yang ada pada si prosesor ya. Yang kedua, di balik si fan heatsink ini ada yang namanya prosesor. Dia bentuknya kotak kecil, bisa kalian lihat di gambar. Itu dia berfungsi sebagai otak daripada si CPU. Jadi dia yang mengatur semua perangkat keras yang ada di dalam CPU. Mau itu perangkat tentang gambar, mau itu si RAM, mau itu si hard disk, mau itu si fan heatsink dan beberapa alat-alat lainnya. Dan juga mengatur si port-port yang tadi sudah kita bahas. Kemudian ada RAM. Nah, ini banyak yang suka main game ini biasanya tanya, "Weh, RAM-mu berapa? RAM-mu berapa, coy? RAM-mu berapa?" Nah, ini RAM. RAM dia berfungsi sebagai memori untuk menyimpan data secara sementara ya. Jadi data-data yang ataupun aplikasi-aplikasi di komputer yang akan kita buka itu akan disimpan sementara ke dalam RAM. Jadi semakin tinggi RAM, semakin kencang RAM, semakin pula kencang si komputer ya. Kemudian yang terakhir ada hard disk. Nah, ini adalah media penyimpanan yang ada di dalam komputer. Ibarat kalian itu yang punya handphone, itu ibarat memori internal ya. Jadi si hard disk ini berfungsi sebagai menyimpan semua data yang ada di dalam komputer di dalamnya. Sehingga jika kita ingin menggunakan, kita bisa langsung cek di dalam hard disk. Nah, jadi gitu aja pembahasan kita. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Jika nanti pertanyaannya bagus, nanti akan saya bahas. Tapi kalau pertanyaan tidak bagus, nggak akan saya tanggapi ya. Jadi pertanyaan itu harus bagus dan mengarah kepada pelajaran kita. Jadi cukup sekian video pembelajaran dari saya. Semoga kalian bisa mengerti. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa banyak belajar, banyak berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.